Lu tahu nggak rasanya berdiri di depan sesuatu yang semua orang bilang jangan? Itu yang gue rasain waktu gue berdiri di mulut jembatan kayu itu. Orang-orang sini nyebutnya jembatan yang nggak pernah sampai. Katanya, kalau lewat jam 12:15, ujungnya kayak selalu mundur. Lu jalan, dia ikut mundur. Lu lari, dia ngilang. Gue pikir, lebay. Sampai gue ngerasain sendiri. Malam itu dinginnya bukan main. Kabut tebel, udaranya kayak nempel di kulit. Gue cek jam, 00:14. Gue tarik napas, ngelangkah. Pas jarum detik mepet ke 00:15. Suara papan kayu di bawah kaki gue, tak, tak, tak. Kedengaran banget, soalnya di sana sepi. Cuma suara sungai di bawah yang gak kelihatan saking hitamnya. Gue bawa senter kecil. Cahaya senter ini lucu coy. Kalau di rumah terang banget. Di jembatan baru 2 meter di depan udah kayak ditelan malam. Beneran kayak lampu disedot kabut. 10 menit cukup, gue gumam. Jembatan segini doang. Awalnya biasa aja. Tali penyangga kiri kanan berlumut, papan agak lembab. Tapi setelah beberapa langkah gue sadar ada yang aneh. Setiap gue melangkah, seolah ada langkah lain yang ngejar ritme gue setengah detik di belakang. Bukan gema tuh meletup. Ini kayak seseorang dengerin gue lalu nyontek. Oh, angin. Gue pura-pura waras. Padahal malam itu saking diamnya, napas gue sendiri kedengeran kasar. Gue berhenti, langkah itu berhenti. Gue jalan lagi, langkah itu ikut. Gue senyum kecut. Oke, ini mulai gak lucu. Gue sorot senter ke tali ngerasa ada getaran halus. Bukan karena angin. Rasanya kayak tali itu napas. Gue nunduk. Di papan ada goresan tipis kayak guratan paku. Gue deketin. Tulisannya cepat, gak rapi, tapi kebaca. Jangan menoleh. Gue ketawa pendek. Siapa sih yang iseng? Gue jalan lagi. 10 papan ke depan ada goresan lain. Jangan hitung. Di situ gue baru sadar. Dari tadi tanpa sengaja gue lagi ngitung langkah. 23, 24. Gue paksa berhenti. Oke, jangan ngitung. Jangan menoleh. Jalani aja. Lampu senter tiba-tiba meredup. Terus nyala lagi. Dalam jeda itu, gue dengar semacam napas, bukan napas orang capek, tapi napas yang gak butuh paru-paru. Pelan, basah. Gue berhenti. Suara itu juga berhenti. Gue tahan napas. Hening. Satu ketukan kemudian, tuk, ada satu langkah di belakang gue. Dekat. Sejujurnya gue pengen nengok, tapi tulisan di papan berasa nempel di tengkuk. Jangan menoleh. Jadi gue jalan lagi, agak cepat. Papan ngekretek pelan, tali ngedesis. Di bawah, sungai kayak mulut hitam yang lagi ketawa tanpa bunyi. Waktu jalan gue ngerasa sepatu gue berat. Gue lirik. Ada lumpur tipis nempel. Dari mana? Sungai terlalu jauh. Gue senterin. Dan gue beku. Itu bukan lumpur. Itu kayak bekas sidik jari kecil. Kecil banget. Kayak tangan anak kecil abis keluar dari air nempel ke sepatu lu. Dingin terus jadi lengket. Gue makin ngebut. Langkah yang lain ikut ngebut, tapi selalu setengah ketukan telat. Lu tahu kan rasanya gak diikutin tapi difotokopi? Persis gitu. Saking paniknya gue pengen lari, tapi anehnya setiap gue tambah cepat, ujung jembatan malah makin kabur. Kayak garis gelap yang ikut mundur. Jam gue cek 02:27. Serius, udah 12 menit. Perasaan baru 5 menit. Di tengah jembatan, papan jadi rapat dan licin. Tali penyangga makin tegang. Di situ, senter gue mati total. Gelapnya nggak kayak lampu mati biasa. Ini gelap yang padat kayak kain yang ditarik ke muka lu. Dalam gelap itu ada bunyi tek, tek, tek.
kuku kecil ngeruk kayu. Banyak, berantakan. Lalu ada bisik-bisik tumpuk-tumpuk. Nada suaranya mirip gue. Semua jembatan punya ujung. Mereka ngulang kalimat gue sendiri, ngikutin tapi salah-salah. Gue gebrak-gebrak senter, nyala lagi. Cahaya langsung nyentuh tulisan baru di papan. Basah, ngilam, kayak abis diolesin air. Jangan sendirian. Tinta? Bukan. Rasanya gimana ya? Gue yakin itu bukan tinta. Gue gak mau tahu itu apa. Gue gak nantang. Gue ngomong keras, lebih ke diri sendiri. Gue cuma pengen buktiin. Entah siapa yang jawab, tapi dari bawah gelembung-gelembung kecil naik, pecah. Dan tiap pecah rasanya kayak ada yang ketawa. Ketawa yang ditahan air. 0041. Ujung jembatan tetap kayak bayangan gigi di kabut. Kalau gue deketin, dia mundul. Di momen itu gue sadar, mungkin bukan jembatannya yang panjang, tapi waktu gue yang dipanjangin. Kayak karet ditarik, bikin lu capek sendiri. Gue coba trik bodoh. Jalan mobil merem, fokus ke napas. Satu masuk, satu keluar. Nggak ngitung langkah, nggak nyari ujung, cuma biarin aki kerja. Jujur itu agak menenangkan, sampai di napas ke-10, ada napas lain nyusup ke paru-paru gue. Dingin, panjang, kayak ada yang pinjam tenggorokan gue buat hidup. Terus ada suara. Sangat pelan, sangat dekat. Pulanglah, Nat. Itu suara yang udah lama banget gak gue denger kecuali di mimpi. Nyokap. Gue ketawa gak keluar. Ini gak lucu, Bu. Suara itu makin dekat. Kayak bibir menyentuh kuping. Pulanglah. Jembatan ini bukan buatmu. Sumpah, kalau bukan karena tulisan jangan menoleh itu, gue udah puter badan. Tapi gue tahan. Gue jalan. Suara itu ikut. Lama-lama retak. Keluar bunyi aneh. Mirip orang yang nyanyi di ar. Huruf-hurufnya salah. Pulanglah, pulanglah. Kayak lidahnya gak hafal huruf G. Gue tahu saat itu, ini bukan nyokap gue. Gue lanjutin. Sampai pelipis berdenyut. Pengen banget berhenti. Pengen banget percaya ini mimpi. Gue cek jam. 01.13. Hah? Udah sejam. Kaki gue kebas. Gue sorot ke tanah. Dan gue baru sadar, gue gak punya bayangan. Serius, cahaya senter gue gak nemuin siluet gue di papan. Gue ada. Gue ngerasain badan, napas, jantung. Tapi bayangan gue entah kemana. Semuanya tiba-tiba berhenti. Beneran berhenti. Sungai gak bersuara, angin gak lewat. Bahkan tali di samping gue terasa beku. Di jeda itu, jembatan ngeluarin bunyi panjang, pelan, kayak orang tua yang susah bangun. Gue ngerasa jembatan ini bukan benda mati. Dia ngerasa kenyang, capek, lapar. Semua bercampur. Gue tanya, lu maunya apa? Jawabannya bukan kata-kata, tapi kilatan cahaya. Senter gue mantul ke kabut, dan tiba-tiba gue lihat wajah-wajah nempel di tali penyangga, kayak lampion. Datar, pucat, mata kebuka tanpa kelopak. Diam-diam gutlet. Di salah satunya, gue ngeliat muka gue sendiri. Pucat, lelah, lebih lama dari gue. Di situ pala gue klik. Tempat ini hidup dari pola, dari orang yang nurut pantangan atau justru melanggar sambil panik. Dari hitung, menoleh, langkah yang rapi. Jadi gue putusin satu hal. Gue bikin kacau. Gue mulai ngacak ritme jalan. 2 langkah cepat, 1 lambat. Lompat 1 papan, balik setengah, berhenti tanpa alasan, terus lari 3 papan. Gue nyanyi sumbang. Gak jelas, pokoknya bikin yang ngikutin bingung. Dan bener aja, langkah-langkah yang tadi nempel sekarang kedengaran goyah. Kayak orang mabuk ngejar bayangan sendiri. Kabutnya kayak gelombang salah tempo. Wajah-wajah di tali muter gak padu. Lalu, gue melakukan hal yang paling gak masuk akal. Gue duduk. Tiba-tiba, diam. Gak napas keras, gak ngapa-ngapain. Hening. Dan itu cuy, bikin tempat ini gagap. Lu tahu server nge-lag? Kayak gitu rasanya. Jembatan gak punya pola buat orang duduk.
Langkah-langkah peniru lenyap satu-satu kayak kehabisan baterai. Perlahan di depan gue, kabut yang biasanya ngelawak itu mulai kebuka. Ada garis gelap yang gak mundur. Ujung. Jelas? Enggak, tapi ada. Gue berdiri pelan, jalan biasa. Bukan 3 langkah, bukan 4. Langkah tanpa angka. Setiap kali gue pengen hitung, gue tarik napas. Biarin kaki mutusin sendiri. Ujung makin deket. 5 papan. 3, 2. Di papan terakhir, ada goresan paling dalam yang pernah gue lihat di jembatan itu. Sampai sama dengan lepas. Gue baca pelan, rasanya masuk ke tulang. Sampai itu bukan garis finish, tapi keputusan buat ngelepasin pola, rasa penasaran, dan gue rasa sesuatu yang gak bakal balik utuh. Gue bilang, gue pulang. Jembatan ngerespons dengan ngebolehin. Sederhana. Gue injek tanah di seberang, beneran tanah, kaku, lembab, bau daun busuk yang menenangkan. Gue gak nengok. Di belakang jembatan ngeluarin bunyi krek sekali, kayak orang tua yang ngaku kalah sambil senyum. Gue jalan beberapa meter. Matahari tipis nongol. Jam di pergelangan 6.14. Lama juga. Burung menjerit 1 kali, terus diam lagi. Gue hampir ketawa, bukan karena lucu, tapi karena akhirnya ada suara normal. Sampai sesuatu nginjek bayangan gue. Gue diam. Gue ngerti ini aneh. Gue lihat ke tanah, bayangan gue ada, tapi ada jarak setengah langkah di belakang kaki gue. Kayak anak kecil yang takut ketinggalan. Dan di tumit bayangan itu ada bekas sidik jari kecil masih basah. Pelan-pelan lu bakal bilang gue halu, tapi gue ngelihat bayangan gue menoleh. Padahal gue enggak. Dia ngangkat tangan, dan di telapak tangan gelapnya itu ada jam tangan gue, muternya kebalik. Gue gak teriak, capek. Gue ingat tulisan terakhir, sampai sama dengan lepas. Gue ulang. Gue pejam mata, ngadep ke matahari, nafas panjang. Waktu gue buka mata, bayangan gue udah rapih, nempel lagi. Jam di pergelangan berdetak normal. Seolah semuanya baik-baik aja. Gue lanjut jalan. Gak ada yang aneh. Orang-orang bakal bilang, "Hah, lu kebanyakan dengar cerita." Dan mungkin gue juga akan pura-pura setuju. Tapi malam berikutnya, ada yang bilang mereka dengar langkah di jembatan pas 00.15. Katanya langkahnya nggak sendiri. Ada langkah kecil, telat setengah detik, kayak anak yang belajar ngikutin. Gue bilang bukan gue yakin bukan gue. Sampai gue bersihin sepatu over, dan di kulitnya ada sidik jari kecil yang gak hilang walau gue gosok. Hangat. Kayak ada yang bilang pelan banget, tepat di kuping. Udah sampai kan? Berarti ada yang harus dilepas. Kalau lu tanya gue sekarang, ujungnya di mana? Gue bakal jawab, ujung ada di momen lu berhenti nurut sama pola yang bikin lu tersesat. Begitu lu lepas, tempat itu kehabisan alasan buat nahan lu. Tapi ya setiap pulang ada bayarannya. Kadang cuma waktu, kadang bayangan, kadang sesuatu yang gak lu sadari sampai besok pagi. Kalau lu kesana, jangan menoleh, jangan ngitung. Dan kalau lu ngerasa ada tangan kecil nahan tumit lu, jalan pelan, ucapin permisi. Kabut juga butuh sopan santun. Dan jangan sendirian, serius, jangan.